podcast Ngopsan Ngobrol Santai. Oke, perkenalkan nama aku Fania Maharani dan kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial nih, yaitu teman-teman dari film Kasta. Ya, ini yang bagian part 2 nih. Nah, yang part 1-nya tadi itu yang ciwi-ciwinya, sekarang kita akan yang ke cowok-cowoknya nih sekarang nih. Siapa tahu yang nonton ini butuh gini kan, butuh senderan. Ini udah ada yang cocok ciwi. Cuak. Oke, kita mulai. Halo bro. Halo semua teman-teman. Lo bro, gimana kabarnya bro? Sebentar. Ini saya masih diberi napas. Baik. Sekarang ini masih lacur ya. Oke, jadi kan kalian main nih di film Kasta. Coba dong jelasin siapa sih nama kalian. Habis itu karakter apa yang kalian mainin di film ini. Yuk, dari Oke, nama lengkap ya. Nama saya Igusti Muragung Paestu. Di film ini saya sebagai Nanda. next. Baik, perkenalkan nama aku Aris. Di sini aku berperan sebagai Inya. Kalau aku di sini nama Agung Andika, berperan sebagai Yogi. Woi, mantap nih, tepuk tangan. Oke, aku kepo banget nih kan. Wah, kepo banget. Jadi kepo. Oke, aku kepo nih. Gimana nih cara kalian buat pendalaman karakternya? Nah, ada semacam observasi kah? Atau nanya temen kah? Atau observasi di sekitar gitu lah. Coba dari kakaknya. Ya kalau dalam film ini saya kan sebagai Nanda. Si Nanda itu lebih suka kepada Widya. Oh, I see. Tapi dia tidak pernah mengungkapkannya karena tapi dengan suatu hal. Oh, ini friendzone gitu ya? Oke. Yuk. Kalau aku di sini berperan sebagai Inya. Kebetulan karakter Inya ini sih nggak bisa dibilang itu sedikit ya agak susah sih untuk memerankan. Jadi kan karena kita tuh dituntut seperti orang, karena karakter Inya ini pembawaannya tuh kayak orangnya asik itu loh, sedangkan aku kan nggak terlalu asik itu loh orangnya. Oh. Jadi ya butuh bener-bener ya tenaga ekstra lah untuk gini memerankan si Inya ini. Gitu. Ya. Sedangkan kalau aku di sini merankan sebagai Yogi. Yogi ini kalau menurutku pribadi, Yogi ini diriku yang sebenarnya kayak lebih orangnya lebih friendly, lebih asik, nggak terlalu kalau dia serius bisa serius, kalau bercanda lebih bercanda sih sebenarnya. Ya, adaptasi sama ini ya lingkungannya. Ya, makanya untuk mendalam peran nggak terlalu sulit sih, tapi yang agak sedikit membuat agak susah itu kayak dia tuh lebih iya bisa sedikit, tapi nggak gay sih, dia lebih kayak effortnya lebih ke teman cowoknya itu, lebih kayak itu deh. Prinsip Ya. Ya, setiap tahun gitu ya. Iya, Ya. seperti itu. Oke. Cara kalian untuk ngebangun emosinya itu gimana sih? Anggaplah pas udah take nih, tuh 2-3 take. Nah, itu ngebangun emosinya itu kayak emosi marah mungkin atau enggak sedih atau apa gitu. Nah, gimana cara kalian ngebangun nih biar nggak mood swing naik turun kayak gitu. Moodnya udah bagus tiba-tiba capek hati kok hasilnya kumpul gitu. Ada nggak pernah kejadian kayak gitu? Pernah sih, kalau saya kan di Sinanda itu katanya jadi orang cepu juga dulu. Oh, cepu. Iya, tapi sebenarnya saya nggak bisa cepu. Oh. Itu yang sulit. Sama Yang apa ya kayak orang marah itu kan ada, mungkin bisa kalian tonton nanti. Ada saya adegan mungkin bilang si itu marah-marah, tapi sebenarnya saya nggak bisa. Itu kesulitan saat di film. Oke. Ini kakak-kakak yang ini ada? Kebetulan kalau aku sih gini yang penting namanya sebenarnya itu kayak ya go with the flow aja sih kalau aku misalkan kayak
sekarang nih kalau misalkan udah jelek ya aku nyari kayak gimana sih biar aku nih nggak terlalu bad mood gitu loh. Aku nyari kesenanganku sendiri lah, kayak misalkan sebelum aku syuting tuh kayak aku dengar musik gitu, kayak gitu aja sih kalau aku. Kalau Pak gimana Kak? Kalau aku jarang anaknya yang moodnya jelek tuh, tapi kayak kadang-kadang mungkin Ada CV ya. ya resepsi sebenarnya mungkin kayak tim kasar mungkin nggak sedikit kesal karena di film ini aku orang paling harap sih karena ada kesibukan di rumah mungkin yang bisa aku jelasin, makanya kayak walaupun dari syuting kan drone nih terus berjalan, walaupun capek harus bisa ngikutin mood segala macam, berjalannya film ya sekarang nggak ada kendala untuk masalah itu. Enjoy. Bisa tetap happy dan enjoy ya sih. Happy ya. Stay calm. Happy meskipun di hati itu sakit gitu ya. Wadidaw. Apa tuh? Aduh. Oke, nah ini kan kalau karakter cowok gak akan lepas dari karakter yang cewek. Nah, di sini kalian bertiga tuh ada yang temenan gak sih sama salah satu karakter cindi-cindinya yang cewek? Oh, dibilang temenan sih karena kita satu frame ya, karena kita satu tempat juga. Jadi kan ya pastilah kita perlu mengenal satu sama yang lain. Ada tuh pepatah, tak kenal maka tak Saya. Nah, kurang lebih sih seperti itu. Jadi just kayak ya berteman, nggak salah. So chill dong. Cinlo mungkin dari si nah ada sih, benar-benar berteman. Kita profesional. Ya, benar. Walaupun kita sebenarnya profesional. Walaupun kita semua amatiran. kita. Oke, habis itu gimana cara kalian ngebangun chemistry nih? Baik sebagai teman ataupun mungkin sebagai sahabat, itu kan mungkin ada salah satu yang bakalan jadi sahabatnya cewek ataupun mungkin jadi temennya cewek itu maybe. Cara ngebangun chemistry-nya tuh supaya natural. Kalau aku sih just being humble aja sih kalau aku. Jadi ya kayak kita ya istilahnya kayak kenalan biasa, ngobrol tentang gimana sih kampus gimana nih, aku gini nih, ada tugas ini segala macam ya, bahas tentang itu aja kalau aku. Dan juga kayak sebelum kita syuting juga bisa bercanda buat membangun suasana biar kayak walaupun kita baru teman beberapa bulan biar kayak kerasa udah teman lama, udah kenal satu teman. Jadi kayak gitu aja sih. Oke. Ada nggak pengalaman yang paling berkesan nih pada saat proses syuting itu? Wah Ayo. ada itu pas kalau nggak salah take-nya itu di Koka kalau nggak salah. Aduh, Saya mengerti sih. Itu take di Koka kalau kalau nggak nggak salah. salah banget. Itu berkesan karena sebenarnya itu bukan dalam syuting sih, setelah syuting. Itu di luar syuting sih. Setelah syuting itu ya biasa lah. Kalau di klub kan pasti nggak ada orang mabuk atau enggak, tapi kayak ya Itu sih yang seru dari sana. seru aja. Seru ya, happy Iya, bertemu iya. gitu. Ada kenangan lah jadinya. Jangan sebut merek ya. Aman. Oke. Aku mau nanya nih, kalian setelah proyek Kasta ya nih kan, Ya. kalian apakah akan ada rencana mungkin setelah tamat kuliah, kayak aku bakal ngelamar nih di salah satu agensi gitu, masuk PH gitu kan, akan menjadi the nextnya Joy Taslim, Iko Uwais, Reza Radian, gitu. Ada nggak sih tuh yang aku pengen tuh jadi aktor ya, biar bisa masuk di layar lebar Indonesia? Tampangnya tidak memungkinkan. Sangat tidak Itu yang memungkinkan tampangnya. Mungkin kita ada, tapi kita kembali lagi menilai diri kita sendiri. Kita belum mampu untuk kejenjangan ini. Mungkin Lebih untuk realistis gitu ya. benar sekali. Mungkin untuk kali ini sih belum ada kepikiran ke sana gitu. Ya kita kan nggak tahu ke depannya gimana. Jadi ya tetap jalanin aja dulu. Jalanin aja dulu ya. Iya, sama- Siapa tahu beneran nyampe kan? Iya, Lebih seperti itu sih. Iya. Abis itu menurut kalian sendiri itu kasta itu relevan gak sih sama masyarakat yang sekarang? Masih kan? Karena kan kasta itu derajat juga gak sih? Ya bisa dikatakan seperti itu kalau kita di Bali. Jadi kasta itu istilahnya itu sejenis bisa dibilang apa ya kasta itu? Kasta itu menurutku ya sebagai yang paling relevan di Bali itu kayak tolak ukur itu. Sebenarnya nggak bisa ditolak ukur. Ya sebenarnya sih seperti itu. Tapi
tapi karena kita di Bali jadi adalah seperti kayak itu istilahnya kayak alat tolak ukur alat tolak ukur kita ya ngasih apa namanya, gimana sih cara jelasinnya Mas Dali? Kalau di film Kasen kan di sini dijelasin ada pasangan. Kalau di real di ruang lingkup kita di Bali, padahal kayak orang-orang dahulu tuh dia kebanyakan orang-orang yang berkasta kayak biada kayak Dewa, Agung, Gusti, Ksatria dan Pandai dan lain-lain. Mereka tuh ada ada tingkatannya, ada yang paling tinggi dan ada yang di bawah di situ. Seiringnya zaman orang-orang tua itu kayak lebih dia ego kalau udah ada kasta, makanya banyak yang kayak hubungannya terhenti karena kasta dan yang lain-lain karena orang tua itu sangat mendekatkan kalau udah adanya terutama cewek ya, kalau udah anaknya cewek berkasta diusahakan mencari yang setara biar nggak nyerot karena kalau pengetahuan karena kalau udah nyerot tuh yang cewek itu nggak bisa balik lagi ya, Bisa dijelasin sedikit nggak buat teman-teman yang nggak tahu nyerot? nyerot tuh kayak dia tuh dari bilang lah Dewa nih Ya. dia nyerot ke jauh dia yang nyerot dia jadinya nggak punya kastanya paling rendah jadinya dia. Makanya kalau udah nyerot untuk kayak galungan dan lain-lain kembali kan ada istilah pulang kampung lah lumayan itu nggak dikasih karena dia udah kastanya udah beda. Tapi ada juga yang kayak banyak yang berkasta tuh lebih welcome dia masih kayak kalau emang ya suka silakan, kalau udah emang nyamannya sama dia silakan ya. Masih ada yang kayak gitu kok ya, masih ada yang lebih kayak egois sedikit. Oh iya, I see. Jadi buat teman-teman yang belum ngerti kasta bisa juga searching lebih dalam juga, bisa cek YouTube juga ya. Karena kita sekarang tuh banyak belajar mandiri, jadi silahkan ngulik sendiri ya. Lucu. Ya. Habis itu apa sih yang bikin kalian tertarik banget nih buat join project film kastanya ini? Kalau dari aku sih pertama pasti ya pengalaman. Aku penasaran nih gimana sih rasanya kalau kita main film itu. Gimana sih kita capeknya lah, funnya gimana gitu. Sampai itu juga kita ketemu teman-teman baru, ya menambah relasi dan pengalaman itu sendiri sih kalau dari aku. Kalau dari kalian berdua? Kalau dari aku sih hampir sama juga sama dia. Saya orang itu tipikal suka berorganisasi. Kalian belum ya? Ya, berada dulu sana sini. Apalagi kan tempat syutingnya kan dari tempat A ke tempat B. Itu suka aku. Diberi-beri berarti ya? Ya. Sia-sia sih. Menurut kalian nih apa sih pesan yang pengen disampaikan dari film Kasta? Kalau pesannya sendiri sih intinya kalau gini kita berhubungan itu ya perlulah kita tahu background masing-masing setiap orang. Karena kan ya kembali lagi kasta, biarlah nanti cintanya salah kasta. Ini cara lain. Kayak lagunya Om Lolo. Ya. Kita juga lebih terbuka aja satu sama lain sebelum kita benar karena untuk menjalani karena kayak buat kenal seorang itu lebih capek memang kita ngapa-ngapain itu harus mengenali sikap hal-hal lain. Lebih baik kita kenal backgroundnya dia, kalau memang dia kayak bilang setara dengan kita baru kita bisa kayak lebih kenal Biar nanti pasti ketimbang kita udah jauh, udah rasanya masuk sama lain, udah jalan hubungan, terus ujungnya rasanya beda, ya cuma juga. Bisa juga ya. Itu sih banget. Oke. Diam. Dan buat teman-teman yang lagi ngeliat aku sekarang di sini, jangan lupa buat nonton film Kasta di Dharma Negara Alaya. Pokoknya kalau nggak salah itu di Taman Kota Lumintang kalau nggak salah ya, dekat SMP. Ya, Nah, itu kalian bisa search saja di Google, cari Dharma Negara Alaya. Jangan lupa nonton nanti film Kasta di awal bulan September ini. Pokoknya ingat nyalahin lonceng Instagram Multimedia Unmas dan gak ketinggalan info, dan juga follow Instagram aku juga boleh follow ya. Wow. Buat yang info tentang public speaking dan segala macam, dan juga di sini teman-teman sini juga bisa di follow. Thank you so much buat yang udah nonton, dan thank you so much buat yang udah datang, dan thank you so much yang buat udah ada di studio
pagi-pagi. Makasih banyak loh